Hai, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Gambaran singkat tentang pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Pemberontakan di Madiun sering disebut Madiun Affair atau pemberontakan PKI 1948. Berlangsung mulai 18 September 1948 dan melibatkan front sayap kiri bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang beranggotakan unsur PKI, Partai Sosialisasi Organisasi Buruh SOBSI dan Pemuda Pesindo melawan pemerintah Republik Indonesia. Pada masa revolusi, peristiwa ini berujung pada penumpasan oleh pemerintah dan militer Republik. Latar belakang politik dan penyebab utama: fragmentasi politik pasca kemerdekaan setelah proklamasi pada 1948 dan perundingan dengan Belanda. Kabinet dan elit politik terpecah, sebagian mendukung jalur kompromi dengan Belanda dan internasional, sebagian lagi menuntut langkah revolusioner yang lebih radikal. Ketegangan ini memberi ruang bagi posisi kiri untuk mengkonsolidasikan diri. Kembalinya Musso pada Agustus 1948, Musso, pemimpin PKI yang sempat lama di luar negeri, kembali dan membantu mereorganisasi unsur-unsur kiri ke dalam FDR. Kehadirannya dipandang sebagai pemicu konsolidasi garis keras kiri. Kebijakan reorganisasi atau RERA TNI. Pemerintah melakukan rasionalisasi dan reorganisasi pasukan, mengurangi laskar bersenjata dan merasionalisasi militer yang dianggap mengancam posisi laskar pro kiri di daerah, pemicu konfrontasi lokal antara unit militer pro pemerintah dan unit pro FDR. Konflik lokal yang memanas sebelum 18 September terjadi gesekan bersenjata kecil antara kelompok pro-Hatta dan pro-FDR di berbagai tempat, Solo, Bojonegoro, dan Madiun. Kondisi ini membuat situasi mudah meledak menjadi pemberontakan berskala lebih besar. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut antara lain Musso, figur sentral yang kembali dari luar, dianggap memimpin arah politik FDR atau PKI dan memberikan legitimasi organisasi. Amir Syarifuddin, pemimpin sayap kiri, mantan Perdana Menteri yang turut terlibat dalam FDR, pada akhirnya ditangkap dan dihukum. Setyajid Wicana Sumarsono Djoko Sujono, pemimpin lokal FDR yang mengorganisir pengambilalian di Madiun. Jenderal Sudirman, Kolonel A. Nasution, dan tokoh militer lain termasuk Soeharto yang masih perwira muda saat itu memimpin operasi penumpasan atas perintah pemerintahan Soekarno-Hatta. Urutan kejadian penting. Pada Agustus 1948, Musso kembali. FDR mereorganisasi dirinya dalam konferensi akhir Agustus sehingga lini politik kiri menjadi lebih terpusat. Pada awal September 1948, ketegangan di Jawa Timur meningkat. Bentrokan-bentrokan kecil terjadi antara unsur militer yang loyal pada pemerintah dan laskar FDR. Pada dini hari, tanggal 18 September 1948, operasi penguasaan unsur FDR mengambil alih kantor pemerintah, kantor polisi, stasiun telekomunikasi, dan markas militer di Madiun. Pertempuran singkat menewaskan beberapa personel loyalis. Dalam hitungan jam, Madiun berada di bawah kontrol FDR. Pengumuman pembentukan pemberontakan daerah Soviet Madiun disiarkan. Pada tanggal 19 September 1948, Presiden Soekarno mengancam aksi tersebut sebagai pemberontakan yang menyuarakan dukungan rakyat kepada pemerintah Republik. Setelah itu, pemerintah memutuskan untuk menumpas pemberontakan. Pada tanggal 20 akhir September 1948, TNI dan polisi melakukan operasi militer pembersihan di Madiun, Magetan, dan daerah sekitarnya. Perlawanan FDR dipatahkan secara bertahap. Banyak pemimpin dan anggota FDR ditangkap dan melarikan diri. Pada Oktober 1948, pengejaran terhadap pemimpin yang melarikan diri berlanjut. Dilaporkan Musso tewas saat pelarian. Berbagai sumber mencantumkan laporan kematian Musso
pada akhir September hingga 31 Oktober 1948. Ada variasi tanggal dan lokasi dalam sumber kontemporer. Bagaimana penumpasan dilaksanakan, taktik dan operasi. Pemerintah memerintahkan mobilisasi pasukan reguler TNI dan menggabungkan unsur komando pusat dan divisi yang loyal untuk merebut kembali kota dan menghancurkan jaringan militer FDR. Operasi mengutamakan penguasaan sarana komunikasi seperti telepon dan radio. Pemutusan suplai dan pergerakan pemberontakan, penangkapan pimpinan, serta operasi pembersihan desa-desa yang menjadi basis pemberontakan. Komando militer melakukan pembersihan cepat dan keras sehingga pemberontakan tak sempat berkepanjangan. Korban dan dampak langsung. Angka korban dan tahanan berbeda menurut sumber. Catatan kontemporer hingga historiografi, catatan ribuan orang ditangkap. Beberapa sumber menyebut puluhan ribu, ratusan hingga hampir 2.000 tewas di wilayah Madiun dan Magetan selama konflik, tetapi angka pastinya diperdebatkan karena perbedaan laporan kontemporer dan penilaian historis. Banyak tokoh FDR ditangkap dan beberapa diadili serta dieksekusi. Contoh Amir Syarifuddin ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Setelah itu struktur organisasi FDR atau PKI mengalami kerusakan besar. Dampak politik jangka menengah dan panjang. Pemberontakan ini memperkuat posisi pemerintah pusat dan mempertegas peran militer sebagai penentu stabilitas politik dalam negeri. PKI dan organisasi-organisasi kiri mengalami penindasan, penangkapan, serta krisis legitimasi sehingga fungsi politik PKI melemah untuk periode tertentu. Meskipun PKI kemudian bangkit kembali pada awal 1950-an. Narasi peristiwa ini menjadi bahan perjuangan politik dan propaganda di era-era selanjutnya. Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Orde Baru. Sehingga kajian histori modern kerap berusaha menelaah kembali motif, aktor, dan kemungkinan keterlibatan pihak eksternal. Kontroversi historiografi. Apa yang diperdebatkan? Sejumlah sejarawan dan dokumen yang dibuka kemudian dokumen intelijen asing menantang narasi tunggal bahwa peristiwa ini adalah upaya mendirikan negara komunis oleh PKI. Beberapa analisis menyarankan konflik lebih banyak didorong oleh konflik lokal antara unit militer dan laskar yang loyal pada kubu berbeda, serta kebijakan pemerintah yang memprovokasi lawan politik. Ada pula klaim tentang kemungkinan manipulasi atau campur tangan ke aktor asing Belanda untuk memanfaatkan polarisasi politik, tapi bukti langsung untuk klaim campur tangan asing masih menjadi perdebatan. Karena itu studi modern menekankan kompleksitas, bukan sekedar kudeta monolitik, tetapi interaksi ketegangan lokal, nasional, ideologi, dan konteks geopolitik saat Perang Dingin. Ringkasan singkat yang merangkum esensi pemberontakan PKI di Madiun pada September sampai dengan Oktober 1948 adalah puncak konfrontasi antara kelompok kiri terorganisir FDR atau PKI dan pemerintah Republik Muda. Peristiwa dipicu oleh kembalinya musuh, kebijakan militer pemerintah, dan konflik lokal di Jawa Timur. Pemerintah menilai tindakan itu sebagai pemberontakan dan menumpaskannya dengan cepat menggunakan kekuatan TNI. Konsekuensinya ialah melemahnya organisasi kiri secara organisasi dan penguatan peran militer di politik Indonesia. Namun, interpretasi motif dan skala ancaman komunis tetap menjadi objek perdebatan historiografis. Sekian penjelasan materi dari saya tentang pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.